Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang pertama di triwulan yang kedua ini kita belajar tentang beberapa prinsip dari nubuatan. Apa itu nubuatan? Nubuatan adalah pernyataan sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi 5 bagian. Ini per hari dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Kita lihat satu persatu. Yang pertama pelajaran hari Minggu. Itu saya kasih judul Belajar Alkitab. Ya, sebuah ajakan untuk belajar Alkitab. Yang pertama di dalam Matius 24 ayat 15. Ketika Yesus menyatakan tentang kitab Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Berbicara tentang kitab Daniel, Yesus katakan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Artinya belajar. Jadi betapa pentingnya belajar kitab Daniel. Kemudian dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, menuruti perkataan nubuat ini. Maksudnya adalah kitab Wahyu. Jadi belajar kitab Wahyu. Maka dari dua ayat ini kita melihat betapa pentingnya belajar Alkitab, khususnya kitab Daniel dan kitab Wahyu. Karena di dalam Alkitab, kitab Daniel dan kitab Wahyu ini berbicara tentang nubuatan, yaitu sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa depan sehubungan dengan akhir zaman. Nah, itulah sebabnya maka dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24 Tuhan mengatakan bahwa memahami dan mengenal Tuhan ya. Tuhan menginginkan bahwa kita memahami, mengenal Tuhan melalui pembelajaran Alkitab. Dalam hal ini Daniel dan Wahyu karena berbicara tentang nubuatan. Jadi bagian yang pertama ini mengajak kita untuk belajar Alkitab. Kenapa? Penting untuk belajar Alkitab. Pelajaran hari Senin. Melihat tujuan dari Alkitab itu sendiri. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15, di sana kita mendapati bahwa Alkitab itu menuntun kita kepada keselamatan di dalam Yesus. Jadi ketika kita belajar Alkitab, maka kita dituntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi itu pentingnya buat kita. Kemudian pelajaran hari Selasa, ini contoh nubuatan di dalam Alkitab, yaitu Daniel 12 ayat yang keempat, yang menyatakan bahwa sembunyikan firman itu, dan di akhir zaman ada banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, ketika berbicara tentang pengetahuan akan bertambah, ini sering diterjemahkan dengan pengetahuan teknologi. Tapi membaca kitab Daniel ternyata pengetahuan bertambah ini berhubungan dengan pengetahuan akan kitab Daniel. Begitu maksudnya. Itulah sebabnya maka saya buat skema salah satu nubuatan dalam kitab Daniel, yaitu nubuatan 1260 tahun. Dimulai tahun 538, berakhir tahun 1798. Ini adalah ketika Romawi Kepausan berkuasa pada waktu itu, atau tanduk kecil berkuasa. Jadi, contoh nubuatan ini, ketika disuruh sembunyikan, banyak orang yang tidak mengerti. Tapi dalam sejarah di kemudian hari, maka terjawab di sana bahwa nubuatan yang disampaikan dalam kitab Daniel itu tergenapi. Artinya pengetahuan kitab Daniel bertambah dan terungkap di sana. Termasuk dalam nubuatan 2300 petang dan pagi yang berakhir tahun 1844. Jadi ini contoh nubuatan yang tergenapi dan terungkap di sana. Ini pelajaran hari Selasa. Kemudian pelajaran hari Rabu, cara belajar Alkitab. Bagaimana cara kita belajar Alkitab? Lukas 24 ayat 27. Yesus menggunakan Alkitab untuk mengajar. Nah, dalam hal ini dia menggunakan tulisan Musa, yaitu Taurat, tulisan nabi-nabi, syair. Jadi Yesus di sana bukan hanya menggunakan satu kitab, tapi dia mengambil juga dari tulisan-tulisan yang lain. Ya, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru masih berlaku. Cara belajar Alkitab adalah kita harus menggunakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita harus membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kita harus melihat konteks cerita apa yang sedang dibicarakan di sana. Salah satu contoh tentang keadaan orang mati. Kalau bicara tentang keadaan orang mati, ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa orang mati itu bergentayangan atau langsung masuk surga, langsung masuk neraka. Dan doktrin pengajaran tentang keadaan orang mati ini terjadi juga di sini. Masa kegelapan pada waktu peristiwa kegelapan di zaman pertengahan di sana. Tapi Alkitab menjawab ketika kita belajar dengan membandingkan ayat 1 dengan ayat yang lain. Pengkhotbah 9 ayat 5, orang mati tidak tahu apa-apa. Mazmur 146 ayat 3 dan 4, orang mati tidak punya maksud dan tujuan. Mazmur 6 ayat 6, orang mati tidak dapat mengingat dan bersyukur.
Jadi ketika kita belajar Alkitab dengan membandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, kita mendapatkan maknanya di sana. Nah, kemudian yang terakhir pelajaran hari Kamis, contoh simbol di dalam nubuatan. Daniel 7 ayat 7, Daniel 8 ayat 3, Daniel 7 ayat 24, ada kata tanduk. Tanduk ini maknanya atau artinya adalah kekuasaan politik atau sebuah bangsa atau sebuah negara. Kemudian Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 21 ayat 2, Efesus 5 ayat 31 dan 32, Yeremia 6 ayat 2, perempuan atau wanita adalah simbol dari jemaat. Jadi begitulah kita melihat contoh simbol nubuatan di dalam Alkitab. Meskipun mungkin kita tidak tahu kenapa Tuhan menggunakan simbol, tapi yang jelas Tuhan menginginkan kita untuk belajar Alkitab, untuk kita mengerti dan memahami apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 pekan ini. Tuhan memberkati.